Won adalah seorang personel militer berpangkat tinggi di unit khusus operasi hitam Korea Utara. Dia ditugaskan untuk menyusup ke Korea Selatan dan membangun penyamaran di sana untuk suatu hari nanti menyatukan kembali Korea. 이래도 죽어야 한다면 왜 죽더라? 2 tahun kemudian, dia berhasil menyusup ke Korea Selatan dan menyamar sebagai orang desa yang bodoh. Dia bekerja sebagai penjaga toko untuk nenek untuk menjaga penyamarannya. Di sana, dia dibayar $200 per bulan yang rencananya akan diberikan kepada ibunya di Korea Utara. Untuk lebih memastikan penyamarannya, dia sengaja meninggalkan bekas ingus setiap hari, jatuh di depan umum lebih dari 3 kali sehari, dan buang air kecil atau buang air besar di depan umum setiap bulan. Sehari-hari dia bekerja di toko nenek dan berinteraksi dengan penduduk desa. Meskipun dia bertingkah seperti orang bodoh, penduduk desa bersikap baik kepadanya dengan caranya sendiri. Di desa, dia berteman dengan profesor, yaitu mata-mata Korea Utara lainnya yang juga tidak aktif selama 16 tahun. Mereka prihatin dengan masa-masa tidak aktif mereka karena mereka mulai melupakan identitas mereka yang sebenarnya. Bahkan, profesor mulai menikmati kehidupan biasa di desa, bebas dari kelaparan dan pelatihan militer yang keras. Suatu hari, profesor mendengar bahwa ibunya meninggal dunia pada musim dingin lalu dan sangat menyesali masa-masa tidak aktifnya. Won yang bergabung dengan unit untuk memberikan makan ibunya juga sangat merindukannya dan tidak sabar untuk kembali ke rumah. Dia sering menulis surat untuk ibunya tetapi menyembunyikannya dengan harapan dia bisa memberikannya suatu hari nanti. Dalam salah satu kunjungannya, dia mendengar bahwa seorang calon penyanyi baru saja datang ke desa. Saat dia berlatih untuk menjaga tubuhnya, dia dikunjungi oleh orang yang digosipkan tersebut. 섬뜩하다. Ternyata dia adalah Haerang, yaitu rekan satu timnya di unit yang sama yang juga anak haram dari jenderal militer di Korea Utara. Dia juga dikirim sebagai agen mata-mata dan menyamar sebagai penyanyi. Dia menjelaskan bahwa dia dikirim sebagai pengganti Won karena dia bisa saja mengkhianati bangsa mereka dalam 2 tahun terakhir. Suatu hari, seorang anak membangunkan Won di malam hari. Dia mengatakan bahwa saudaranya hilang saat dia pergi keluar untuk buang air kecil. Dia kemudian memeriksa jejak pipisnya dan menggunakan keahliannya untuk melacak anak itu. Semua penduduk desa juga mencari anak itu di luar. Dengan pendengarannya yang tajam, dia mendengar suara anak itu dan mengejarnya. Dia mengambil pakaian penduduk desa untuk menutupi identitasnya. Akhirnya, dia dapat menemukan anak itu yang mengunjungi rumah orang lain untuk meminta kue. Namun, penduduk desa meneriakinya, menyebutnya cabul. Ternyata, ia salah menyamar saat mengejar suara anak laki-laki itu. Meskipun dikepung, ia mampu meloloskan diri dan menjaga penyamarannya tetap utuh. Sementara itu, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan atau NIS menyadari keberadaan mata-mata Korea Utara karena banyak pembelot Korea Utara yang terbunuh. NIS takut dengan unit tersebut karena unit tersebut merupakan operasi rahasia dan sekarang hanya dikendalikan oleh seorang jenderal karena adanya pergantian kekuasaan secara tiba-tiba. Tiba-tiba, salah satu agen NIS terbunuh oleh penembak jitu yang tidak dikenal. NIS menyimpulkan bahwa penembak jitu tersebut juga merupakan salah satu agen rahasia sehingga mereka membutuhkan sebuah unit khusus untuk mengatasi mata-mata Korea Utara yang diisukan di bawah komando pemimpin. Pada malam hari, ketika Won sedang memikirkan ibunya, penembak jitu misterius itu datang dan membidik senapannya ke arahnya. Penembak jitu tersebut dikirim oleh Korea Utara untuk memastikan tidak ada pembelot yang hidup dengan damai di Korea Selatan. Melihat bagaimana Won setia pada negaranya, penembak jitu itu pergi. Won berusaha mengejarnya, namun sang penembak jitu itu berhasil melarikan diri.
Setelah beberapa waktu, Won berhasil melacaknya dan bahkan mengidentifikasinya. Penembak jitu misterius itu adalah Hae-jin, yaitu mata-mata termuda di unit yang bergabung dalam operasi rahasia karena kekagumannya pada Won. Hae-jin ditugaskan untuk menyamar sebagai siswa SMA dan menjalankan misinya untuk membunuh para pembelot Korea Utara. Maka Won, Hae-rang, Hae-jin, mereka bertiga mulai menjalankan kehidupan yang damai di desa. Karena penduduk desa baik kepada mereka seringkali secara diam-diam membantu mereka mengusir orang-orang jahat yang datang untuk mengganggu kehidupan masyarakat. Suatu hari, nenek hampir terluka jika bukan karena Won yang menyelamatkannya. Won marah dan mencoba untuk melawan preman tersebut, tetapi nenek menghentikannya. Dia terkejut mendengar jawaban tersebut dan bertanya pada dirinya sendiri apakah nenek benar-benar mengetahui penyamarannya selama ini. Kemudian dia memerintahkan Hae-jin untuk menghadapi para preman atas nama nenek. Meskipun jumlah mereka sangatlah amat banyak, para preman itu dikalahkan olehnya. Suatu hari warga berkumpul dan ketiga mata-mata itu juga diundang. Di sana mereka berbagi makanan hangat, bernyanyi dan tertawa bersama. Won menikmati waktu tersebut sambil mengingat masa lalunya yang keras di Korea Utara. Diam-diam ia mencintai tempat itu namun takut untuk berubah dan meninggalkan kewarganegaraannya. Sementara itu di utara, Jenderal Angkatan Darat mengetahui agenda NIS untuk menangkap para mata-mata. Dia berencana untuk mengeksekusi mereka semua sebagai pengkhianat revolusi untuk menjaga kerahasiaan unit. Namun kepala suku membujuknya untuk membiarkan mereka bunuh diri dan mati dengan terhormat. Dia juga berjanji untuk membunuh pengkhianat yang tidak melaksanakan misi bunuh diri. Maka misi tersebut dikirim ke semua mata-mata yang tersisa di selatan. Won terkejut dan bersemangat menerima misi pertamanya dalam 2 tahun, tetapi terkejut saat membacanya. Baik Hae-rang dan Hae-jin juga bingung karena mereka belum pernah melakukan misi apapun untuk membangun nama mereka. Di beberapa tempat lain, para mata-mata mulai membunuh satu sama lain dan bunuh diri. Saat mereka mengakhiri hidup mereka memuji reunifikasi Korea yang akan datang. Ketiga mata-mata ini juga terlibat perkelahian karena Hae-jin berencana untuk membunuh 2 mata-mata lainnya karena tidak menjalankan misi. Setelah beberapa waktu, Won memerintahkan Hae-jin untuk membunuhnya. Namun Hae-jin tidak tega melakukannya dan pergi. Di sisi lain, NIS mengetahui misi terakhir para mata-mata tersebut. Pemimpin yang juga mantan anggota mata-mata Korea Utara bersumpah untuk menyelamatkan 3 anggota yang masih hidup meskipun direkturnya memerintahkannya untuk mengeksekusi mereka. Kemudian para agen NIS dikirim untuk membuntuti dan menangkap ketiga mata-mata yang tersisa. Sang pemimpin juga berhadapan dengan Won dan mencoba meyakinkannya untuk mengkhianati Korea Utara. Tiba-tiba Hae-jin datang untuk membantunya. Hae-jin mengejar sang pemimpin yang berusaha melarikan diri. Setelah beberapa waktu, dia terpojok dan ditawan oleh NIS. NIS segera mengeluarkan alat pelacak yang ditanam oleh Korea Utara di tubuhnya. Sementara itu, kepala suku datang ke selatan untuk mengeksekusi mata-mata yang tersisa. Won yang yakin untuk mengkhianati negaranya akhirnya mempersiapkan diri. Dia berhenti menjadi orang bodoh dan memberikan nasihat kepada penduduk desa yang telah bersikap baik kepadanya. Dia bahkan membantu salah satu dari mereka untuk menemukan putranya yang telah lama hilang yang telah diserahkan untuk diadopsi oleh orang tuanya. Kemudian dia juga mengucapkan selamat tinggal kepada nenek yang telah menaunginya selama 2 tahun. Anehnya, nenek mencurigainya sebagai mata-mata sejak dia menyelamatkannya 2 tahun yang lalu. Nenek juga memberinya sebuah uang kertas dan mengatakan bahwa ia akan membutuhkannya saat pulang nanti. Setelah itu, Won pun pergi dari desa dengan berat hati. Kemudian Won dan Hae-rang bergabung untuk menghadapi kepala suku dan anak buahnya. Mereka tahu dari pemimpin NIS bahwa ada GPS yang ada di tubuh mereka. Jadi mereka berencana untuk memancing ketua untuk bertarung di luar desa.
Sementara itu, Haejin juga berencana untuk bersekutu dengan Nis dalam membantu Won melawan Korea Utara karena ia lebih peduli pada Won daripada bangsanya. Akhirnya, Won dan kepala suku bertemu kembali sebagai musuh selama 2 tahun lamanya. Won langsung menanyakan tentang ibunya, namun Chip terus menghindari pertanyaan tersebut dan melawannya. Won memenangkan pertarungan dan menodongkan senjata ke kepala suku, namun ia ragu untuk menembaknya. Tiba-tiba dia ditikam dari belakang dan jatuh dari jendela. Sayangnya, anak-anak dari desa melihatnya. Kepala suku dan anak buahnya menembaki mereka untuk membunuh para saksi. Untungnya, Haerang datang untuk menyelamatkannya dengan sebuah mobil. Dengan bantuan Nis, mereka berhasil melarikan diri dari kepala suku. Sementara itu, Nis dan kepala suku saling tembak di desa. Setelah beberapa waktu, Won dan Haerang tiba di sebuah bangunan yang ditinggalkan untuk menemui profesor yang telah menyelundupkan senjata milik Won. Namun, profesor dan beberapa mata-mata lainnya menjebak mereka dan berencana untuk mengubah mereka menjadi kepala suku sehingga mereka dapat kembali ke Korea Utara sebagai pahlawan. Mereka menodongkannya senjata ke arah mereka, tetapi tanpa pengetahuan mereka bahwa senjata tersebut telah dikosongkan oleh Won. Akhirnya, mereka mempersiapkan diri untuk pertarungan tangan kosong. Baik Won dan Haerang lebih terampil daripada yang lain karena mereka telah dilatih untuk bertarung sejak sangat masih muda. Bahkan dengan perbedaan jumlah yang sangat jauh, Won dan Haerang berhasil melumpuhkan para mata-mata itu satu persatu. Setelah pertarungan, Won mengetahui dari profesor bahwa ibunya telah dibunuh oleh Korea Utara sejak ia bergabung dengan unit tersebut. Ia sangat terpukul setelah mendengar kabar tersebut dan tidak bisa bangkit kembali. Tiba-tiba penembak jitu dari utara menembaki mereka. Kepala Danis juga tiba untuk bergabung dalam pertarungan terakhir. Haejin membebaskan diri dan menghabisi para penembak jitu dari utara untuk membiarkan Nis masuk ke dalam gedung. Setelah beberapa waktu, Won dan Haerang terpojok di atap gedung. Di sana, mereka berhadapan dengan kepala suku dan anak buahnya sekali lagi. Meskipun terluka, Won masih berhasil mengalahkan semua orang di utara. Haerang tertusuk di bagian perutnya dan tidak bisa bertarung lagi. Akhirnya, pertarungan antara Won dan ketua pun pecah. Mereka bertarung secara seimbang selama beberapa waktu sebelum saling mencekik. Kepala suku keluar dari kuncian dan meninju Won beberapa kali. Ketika keadaan semakin memburuk bagi Won dan Haerang, Nis akhirnya tiba dan menobrak status quo. Tiba-tiba, Haejin menampakkan diri dan menurunkan pistol ke kepala Chip. Chip terpojok dan mengeluarkan bom untuk menghentikan Haejin menembak. Dia berencana untuk menjalankan misinya dan melumpuhkan mereka bertiga. Melihat hal ini, Haerang bangkit dan mendorong Chip ke tepi jurang sehingga dia mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan dua orang lainnya. Melihat badai telah berlalu, Nis memulai misi mereka untuk menangkap dua orang yang tersisa. Leader berdiri di antara mereka dan mencoba bernegosiasi. Namun Won yang masih terpukul setelah mendengar kematian ibunya tidak berencana untuk melarikan diri ataupun menyerahkan diri. Dia ingat tentang uang kertas yang diberikan nenek kepadanya. Dia menangis saat mengetahui bahwa nenek telah memberinya semua tabungan hidupnya. Haejin menembak Nis untuk mengusir mereka, tetapi mereka membalas dan menembaknya beberapa kali. Won kemudian melindunginya dari tembakan lebih lanjut dan mereka jatuh dari gedung bersama-sama. Pada akhirnya, Won dan Haejin pun mati bersama saat mereka mengingat mimpi mereka terakhir sebagai orang biasa yang hidup di negara yang damai. 넌 뭘로 태어날래?
이놈들 실컷 갖고 놀다 버려주마. Tamat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk di komen, share kemanapun kalian suka. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you next time and bye-bye.